Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ngaji lagi yaitu tentang sujud sahwi. Nah, kemarin ketika kita bahas kemarin adalah sujud sahwi. Nah, jadi mungkin tidak semua teman-teman, sahabat-sahabat, kita akan bahas sujud sahwi. Apa sujud sahwi itu? Jadi asbabuha, bismillahirrahmanirrahim. Asbabu utawi piro-piro sebebi sujud sahwi, sujud sahwi. Nah ya, sujud sahwi sudah. Sekarang sebab-sebabnya kemarin kan sudah kami terangkan apa sujud sahwi itu apa. Sekarang adalah sebab-sebabnya kenapa kok jadi sujud, kok harus ada sujud sahwi itu ya. Satu, tarku iku tinggal. Tarku iku tinggal ba'din sakweneh kang tetep min abadis satengah saking sunat abadis solat. Nah, yang pertama yang dimaksud dengan sujud sahwi itu adalah meninggalkan apa setengah atau sebagian abadis solat, sunat adai solat. Nah, yang pertama ya, kenapa aku harus sujud sahwi gitu. Sujud sahwi itu kan sujud lagi selesai tahiyatul akhir dan sebelum salam, sujud sahwi itu sujud sahwi ya. Nomor 2, fi'lu ngelakoni sayun suwici sahwan krono lali yubetilu kang embatalakan amtuhu opo oleh coroko amduhu sholat coroki ing sholat kal kalami koyok kuneman alkoholil kang setitik sahwan krono lali. Nah, yang nomor 2 yang bisa menyebabkan sujud sahwi itu yaitu apa? Fi'lu syai'in sahwan yubtilu abduhu sholat, yaitu al kalami apa ini? Sahwan krono lali. Jadi karena apa? Lupa ya. Lupa meninggalkan sebagian gerakan sholat. Ya. Contohnya kunut lupa, ya kita ganti dengan sujud sahwi. Itu. Sama dengan orang ya, manusia ini semuanya wajib untuk melakukan sholat, wajib melakukan zakat, puasa, naik haji, semuanya wajib. Tapi yang tidak wajib walaupun sehat itu hanya satu orang. Apa? Orang yang gila atau tidak sadar. Nah, berarti teman-teman yang memang apa namanya guneman anak pondok ini ya, kalau tidak sholat ya masuk kategori itu kan gitu. Jadi hati-hati dan tetap kita apa? Tetap kita berusaha untuk terus bisa melakukan sholat. Karena sholat itu hal yang wajib yang harus kita jalankan, yang harus kita apa? Yang harus kita lakukan suatu kewajiban. Kalau kita tinggalkan maka kita akan dapatkan dosa. Kalau kita sudah dapat dosa maka kita akan menjadi menumpuk suatu dosa, akhirnya bisa masuk neraka. Mudah-mudahan ya kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Itu nomor 2. Terus sekarang lanjut ke nomor 3, asyakku fir rokaati in dalam piro-piro rokaat. Jadi yang nomor 3 itu asyakku. Asyakku itu apa? Mang ragu ya. Asyakku fir rokaati. Jadi mang ing dalam piro-piro rokaat. Jadi beberapa rokaat itu mang ragu. Saya ini dapat 2 rakaat apa 3 rakaat. Nah, ya mang ya. Biasanya yang sering mang itu bagi orang yang apa? Angsuran kreditannya sudah nyampe tapi belum terbayar. Hati-hati ya. Makanya kalau kita melakukan sholat harus betul-betul khusyuk. Jadi apa yang kita ingat di luar. Kadang begini ya teman-teman. Allahu Akbar kan begitu. Nanti sore ada Bang Mekar ini datang. Bang Mekar mau nagih. Yang mau saya bayar
ada apa tidak ya. Nah, itu biasanya gerakan sholat gerakan sholat apa kadang saya dapat dua apa tiga gitu, bisa jadi ini akan menjadi mang ragu ya, ragu asyaku mang firokati dalam piro-piro rokaat. Jadi mang dalam rokaat. Bagaimana caranya? Ya sujud sahwi ya, kita tambahi dengan sujud sahwi ya. Terus falau syakka mongko lamun syakka mang fi adati inde sapa wong fi adati rakaati ing dalam wilangane pira rakaat allati kang sallaha salati wong ilati bena mongko jenengaken alal yakini sapa wong ing atasi wong apa yakinnya wa tamamah lan nyempurnaken sapa wong as-salatu ing salat wa sajada lisahwi dan sujud sapa wong krana lali. Jadi sebenarnya orang mang itu ya, kalau ada sebagian keterangan itu diambil yang terkecil. Contohnya saya ini sholat barusan, ini sudah dapat 4 rakaat apa 3 rakaat ya. Jadi lebih baik sampean ambil 3-nya. Kalau sampean 1 apa 2 ambil 1-nya. Kalau 2 sama 3 ambil 2-nya. Kalau 3 sama 4 ambil 3-nya gitu. Jadi ambil jumlah atau bilangan yang terkecil. Itu yang pertama. Itu yang nomor 2. Fi ada di rokaati sahwan. Nah, jadi kalau yang nomor 2 kalau memang mang itu bisa aja, tidak apa-apa. Fi sujudi sahwi diganti dengan sujud sahwi, boleh, tidak apa-apa ya. Gitu. Makanya kalau kita sholat jangan sampai mang ya. Jadi bahkan kalau kita puasa nanti bulan puasa ini kan ada ada puasa lah. Sampai kan jenengan kan puasa. Nah, ketika kita ini puasa, ya lebih baik itu berbuka dulu ya, jangan sholat dulu ya. Jadi berbuka dulu. Nanti insya Allah akan saya konten semua hal-hal yang wajib atau yang penting untuk kita laksanakan bulan puasa. Dari doa puasa, doa sahur, apalagi hikmahnya sholat tarawih, hal-hal yang membatalkan puasa, ini penting. Akan saya bahas nanti ketika kita bulan puasa ya. Pokok apapun isi apapun yang ada yang kita butuhkan dalam bulan puasa nanti kita bahas. Sebentar lagi kita puasa teman-teman. Sebentar lagi kita puasa. Perkiraan tidak sampai 1 bulan kita sudah melaksanakan bulan puasa, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, berkah, rahmah ya. Ini lakukan, jangan puasa satu hari ya. Oh iya, saya barusan ya, kalau sholat ya, kalau kita berbuka, jadi berbuka dulu. Pertama ya berbuka kurma atau manis-manis ya, terus sholat. Berbuka dulu sampai selesai. Jangan sholat dulu. Kalau sampai tidak sholat dulu, tidak makan dulu langsung sholat. Allahu Akbar. Ikannya nanti dimakan anak saya, dimakan istri saya gitu. Ya, kepikiran kepada ikan ya, ikannya anaknya sampai 3 sampai 4 ya. Bisa saja kita agak kebagian ikan kalau kita sholat dulu kan. Akhirnya sholatnya menjadi menjadi ragu, menjadi tidak khusyuk. Makanya kalau kita itu memang disunahkan untuk melakukan sholat dulu. Setelah selesai sholat baru kita makan. Jadi enak sudah. Oh, kok maksudnya makan dulu, selesai makan sudah kenyang baru sholat sudah. Yang penting makannya jangan terlalu kenyang. Kalau makannya terlalu kenyang maka sholatnya pun tidak kuat melakukan sholat isya dan tarawih ya. Itu ya. Jadi dianjurkan kita melakukan sholat itu dalam sesudah makan. Nah, biar kita tidak ragu. Tidak tahu kalau Bang Mekar sudah didatangi tukang tagih bank ya. Makanya hati-hati teman-teman ya, sahabat-sahabat ya, mungkin termasuk saya ini peringatan. Makanya kalau kita tidak penting-penting lah, jangan pinjam uang ke bank. Kenapa? Biasanya kalau kita dapat pinjam dari bank mau bayar susah. Apalagi pinjam uang 12, 13, 14. Kalau bisa jangan. Ya, kenapa kok begitu mau bayar susah? Karena ada hal yang sedikit kecil pun ada unsur riba.
Saya pernah ya, tidak, karena memang tidak haram. Pernah saya ya, tapi lebih baik hati-hati lah. Hati-hati kalau kita tidak butuh, tidak apa ya. Kalau mungkin kredit mobil, motor, jelas kan. Tapi kalau pinjam uang, selesai pinjam habis ya. Ya jadi hati-hati supaya kita dijauhkan dari hutang yang besar, di rezekinya dilancar, dan segala aktivitas kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, termasuk sholat ini harus kita istiqomah, lakukan yang terbaik biar kita bisa melaksanakan ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 3 ya. Terus nomor 4. Nomor 4 ini naklu ruknin ngalih rukun. Kauli kang bangsa ucapan. Mindah rukun suatu yang wajib ya. Guairi kang ora mubetilin membatalaken fi guairi indalem liyani. Mahallihi panggonani rukun. Ka i'adatil koyok mbaleni al-fatihati. Mojo Fatihah. Ka i'adatil fatihati gawe embaleni mojo Fatihah. Terus fir ruku'i ing dalam ruku' awis sujudi utawa sujud, wal julusu utawi lungguh. Yang nomor 4 itu mindah rukun yang diucapkan. Ini berarti juga kita bisa melaksanakan sujud sahwi ya. Barusan itu ada 3 yang sebab-sebab kenapa aku harus mengganti dengan sujud sahwi. Terus hayatu utawi pira-pira sunat hayat, as-sholatu kang salat kasiratun iku akeh, minha iku setengah saking kasiro. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ya apa yang bisa kami sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu mengalir kepada kita semua, teman-teman, sahabat-sahabat ya. Hidup ini satu kali teman ya, hidup ini satu kali, kesempatan ini satu kali. Jadi kita ini ibadah, berbuat baik atau berbuat sesuatu kepada orang ini satu kali kesempatan. Jadi kalau kita tidak dari sekarang memperbaiki hati kita, langkah kita, niat kita, ibadah kita, apa yang bisa kita banggakan kelak ya, apa yang bisa kita berikan banggakan kelak. Kita ini semakin hari semakin tua, semakin hari semakin berumur, dan pasti akan kita mati, pasti akan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tidak pernah terbayang bagaimana ketika kita sudah dibungkus, disolati, dikuburkan, ditinggal oleh keluarga, anak, semuanya ditinggal. Kita ini sendiri dan kesendirian itu hanyalah amal baik yang menemani sampai itu. Tapi kalau kita tidak punya amal baik, yang punya amal jelek, maka amal jelek yang menunggui kita di alam kubur. Lah, amal jelek itu yang akan menyerupai apa? Manusia-manusia yang baunya busuk, manusia-manusia yang menyeramkan seperti hantu. Nah, tapi kalau kita itu punya amal baik, amal yang dapat ridhonya Allah, maka yang menemani kita kelak yaitu amalun solihin, amal-amal yang soleh. Dan amal soleh itu nanti akan membentuk dan terwujud sebuah hamba, semua manusia, dan yang menyenangkan, yang senyum, baunya harum, dan melengkapi semua kebutuhannya. Makanya ketika kita kelak, kita sudah mati, tapi mati kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam pertama nikmatnya di alam kubur itu sama dengan malam pertama kematian baru ya. Itu indahnya kematian kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba yang diampuni oleh Allah, dan amal baik tiap langkah mudah-mudahan menjadi poin pahala dan kelak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.